Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngobrolin soal pegadaian nih. Let's check it out. Nah, kalian udah tahu belum pegadaian itu apa? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjaman atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Nah, kemudian kita balik lagi ke sejarahnya. Gimana sih pegadaian itu awalnya bermula? Nah, pegadaian atau pawn shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda atau VOC pada masa itu, yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening. Pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu, bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan. Pada mulanya, usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta. Kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Staatsblad tahun 1901 nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat tepatnya. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1901 nomor 131 guys. Nah, selanjutnya dengan Staatsblad 1930 nomor 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status dinas pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti UU Perusahaan Hindia Belanda atau Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 nomor 419. Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960, Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN Pegadaian. Pada tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1990 tahun 10 April 1990. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Kemudian kalian udah tahu belum tugas pokok dan tujuan pokok serta fungsi pokok dari pegadaian. Nah, tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Kemudian tujuan pokok yaitu sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut. Pertama, turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Kemudian fungsi pokok. Fungsi pokok pegadaian itu ada beberapa. Pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan cermat, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, mengelola organisasi tata kerja dan tata laksana pegadaian, dan melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian, guys. Nah, kemudian gimana sih struktur organisasi dalam pegadaian itu? Nah, Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawasan atau Komisaris Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Kemudian hak dan kewajiban para pihak ya guys, pihak pegadaian ini. Para pihak atau pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut.
Pertama, hak dan kewajiban gadai. Hak pemegang gadai. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai atau hak renteti. Kemudian kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Lalu hak dan kewajiban pemberi gadai. Pertama, hak pemberi gadai. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Lalu kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Lalu, pemegang gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Nah, lalu lantas gimana sih berakhirnya sebuah hak gadai itu gimana? Nah, suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng. Artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan pada tahun 2000 bahwa hak gadai dikatakan batal apabila hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai pegadaian. Jangan lupa like and subscribe. Matur suwun.